Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semua, spesial untuk kakak pejuang ASN. Pelaksanaan SKB akan segera dimulai, tentunya kalian sudah siap dan menata hati sejak jauh-jauh hari. Agenda mengumpulkan dan mempelajari aneka soal latihan menjadi menu harian selama masa penantian. Selain itu, persiapan apa saja dan bagaimana prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi bidang menggunakan metode Computer Assisted Test, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019, mari kita bahas satu persatu. 1. Masa persiapan mengikuti SKB, peserta dianjurkan untuk isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan SKB. Artinya mulai hari ini sudah wajib isolasi mandiri, ya, mirip-mirip gadis pingitan. Bukankah saat dipingit juga sangat dianjurkan untuk tidak bepergian jauh keluar kota dulu? Plesiran saat menjalani pingitan juga sangat tidak disarankan. Ketemuan yang tidak sangat penting, apalagi harus berkumpul dengan orang banyak agar dihindari. Namun isolasi bukan berarti rebahan malas berkelanjutan di kamar. Kalian bisa menjalani isolasi mandiri dengan tetap produktif dan menghasilkan karya positif. 2. Saat kalian berangkat dari rumah ke lokasi SKB, kalian harus fokus pada tujuan, langsung ke titik lokasi ujian dan kalian dilarang mampir-mampir untuk kebutuhan yang tidak perlu. Walaupun berangkat dari rumah di pagi buta bahkan dini hari, namun singgah di rumah makan untuk sarapan bukan pilihan yang tepat. Refreshing dengan berwisata sebelum maupun sesudah ujian tidak perlu, kalian bisa ganti dengan ibadah mandiri yang lebih khusyuk. Bawa air panas dari rumah dan tidak perlu singgah di kedai kopi. Belanja di pasar jangan saat ini. Jalan-jalan santai kapan-kapan saja. Jangan tergoda oleh diskon dan potongan harga, ke mall bisa lain waktu saja. Dan fokus pada tujuan utama perjalanan kalian, ikut SKB, dapat peringkat pertama, lolos seleksi CPNS, dan mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara. Bangganya ayah ibumu, amin. Jaga kesehatan dan pastikan dalam kondisi prima. Sempatkan untuk sarapan di rumah. Kalaupun itu tidak sempat kalian lakukan, kalian bisa siapkan bekal secukupnya sehingga di perjalanan tidak perlu singgah untuk sekedar sarapan. 3. Saat sampai di lokasi ujian, petugas keamanan telah siaga menyambut kalian. Apabila kalian datang ke lokasi ujian dengan diantar, silahkan kalian turun di area drop zona sesuai arahan Satpam. Barang yang perlu dibawa hanya KTP, kartu ujian, surat keterangan sehat dan pensil. Selain kelengkapan tersebut, sebaiknya dititipkan di mobil saja. Selanjutnya pengantar dipersilahkan untuk meninggalkan lokasi ujian. Dan dilarang berkumpul, karenanya panitia tidak menyediakan area parkir di lokasi ujian. Selanjutnya mobil pengantar bisa mencari tempat parkir di luar lingkungan titik lokasi ujian. 4. Untuk kelancaran proses registrasi, pastikan kalian datang di lokasi ujian 60 menit sebelum jadwal pelaksanaan SKB dimulai. Selama di lokasi ujian, kalian wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, tambahan pelindung wajah atau face shield sangat direkomendasikan. Ingat, datang tepat waktu, karena tidak ada toleransi keterlambatan, dan bagi yang terlambat akan dinyatakan gugur. Untuk kalian yang masuk di sesi pertama, pelaksanaan ujian SKB pada jam 8:30 menit, harus sudah hadir di lokasi ujian dan memulai proses registrasi pada jam 7. Untuk kalian yang masuk di sesi kedua, pelaksanaan ujian SKB pada jam 11:30 menit, harus sudah hadir di lokasi ujian dan memulai proses registrasi pada jam 10. Untuk kalian yang masuk di sesi ketiga, pelaksanaan ujian SKB pada jam 14:30 menit, harus sudah hadir di lokasi ujian dan memulai proses registrasi pada jam 13 atau jam pukul 1 siang. 5. Saat kalian memasuki lokasi ujian, kalian akan dicek suhu tubuh.
Bagi peserta yang suhu tubuhnya kurang dari 37,3 bisa langsung melanjutkan proses registrasi. Bagi peserta yang suhu tubuhnya lebih dari atau sama dengan 37,3, peserta tersebut menunggu untuk dilakukan cek ulang suhu tubuh dengan jeda waktu minimal 5 menit. Apabila ternyata hasil cek ulang suhu tubuhnya tetap lebih dari atau sama dengan 37,3, peserta tersebut dapat mengikuti ujian secara terpisah pada titik lokasi ujian yang sama. Apabila hasil cek ulang suhu tubuh kurang dari 37,3, bisa langsung melakukan registrasi. 6. Walaupun belum saatnya makan, kalian tetap wajib menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang telah disiapkan di lokasi ujian. Ketahui dan praktekkan prosedur cuci tangan yang benar. 7. Pastikan kalian tetap mengenakan masker dengan benar dan menutupi hidung sampai dagu. Bila perlu gunakan juga face shield. Saat proses registrasi, kalian akan diminta menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa yaitu 1. Kartu tanda penduduk atau asli surat keterangan perekaman data kependudukan yang masih berlaku. Ingat ya, surat keterangan hanya berlaku 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jadi penting kalian lihat tanggalnya dan pastikan masih berlaku. 2. Tentunya kalian juga wajib membawa kartu ujian yang dicetak setelah tanggal 8 Agustus 2020, dicetak berwarna dan tertulis titik lokasi ujian yang telah kalian pilih. 3. Surat keterangan sehat dari puskesmas yang dikeluarkan paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan SKB. Apakah perlu tes rapid? Selama pemerintah kabupaten kota di titik lokasi ujian tidak mensyaratkan itu, maka tidak perlu rapid test, dan sampai saat ini Pemprov DIY tidak mensyaratkan rapid test. Kami sarankan surat keterangan dikeluarkan oleh puskesmas saja. 4. Untuk menghindari penggunaan secara bergantian, panitia tidak menyediakan pensil. Jadi silahkan kalian bawa pensil kayu untuk keperluan sendiri, ingat, pensil kayu bukan pensil mekanik. Khusus pelamar bersertifikat pendidik yaitu peserta yang pada saat seleksi administrasi telah mengunggah serdik di SSCN. Berlaku ketentuan tambahan syarat yang harus dibawa 5, 2 rangkap fotokopi sertifikat pendidik. 6. Asli sertifikat pendidik. 7. Surat pernyataan kebenaran sertifikat pendidik yang ditulis tangan sendiri sesuai format yang telah diberikan. Diingatkan kembali bahwa peserta wajib mematuhi prosedur mengenakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sebisa mungkin hindari penggunaan fasilitas yang digunakan secara bergantian seperti toilet dan mushola di lokasi ujian. 8. Berikutnya kalian akan diarahkan menuju ke ruang tunggu pertama atau ruang tunggu luar. Namun jika ruang tunggu 2 atau ruang tunggu steril telah kosong, kalian akan langsung melanjutkan proses registrasi ke pos penitipan barang mandiri. Perlu kalian ketahui, di pos penitipan barang tidak ada petugas yang membantu menata barang. Semua dilakukan peserta secara mandiri dan petugas hanya mengatur antrian peserta. Bagi kalian yang tidak mau banyak antri, kami sarankan kalian hanya membawa berkas persyaratan yang diperlukan saja sehingga tidak perlu menitipkan barang bawaan. Bagi kalian yang tidak menitipkan barang, bisa langsung ke pos penyemprotan tangan dengan hand sanitizer, dilanjutkan body checking, untuk memastikan kalian tidak membawa apapun kecuali KTP, dan kartu ujian, dan surat sehat, dan pensil, perhiasan, dan ikat pinggang, dan semua yang mengandung logam, dan jimat, dan rajah, silahkan dititipkan kepada panitia instansi. Dengan pensil yang kalian bawa, kalian akan dipandu untuk menulis pin sesi di kartu ujian secara mandiri berdasarkan hasil pindai yang dibacakan oleh petugas. Diingatkan kembali bahwa peserta wajib mematuhi prosedur mengenakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. 9. Menuju ruang tunggu steril. Di sini kalian akan mendapatkan pengarahan perihal tata cara dan prosedur, pembagian ruang serta pengaturan tempat duduk di ruang ujian. Tempat duduk di ruang tunggu telah diatur dengan memperhatikan jarak antar peserta.
Ruang ujian siap digunakan kembali apabila seluruh peserta ujian sesi sebelumnya telah keluar ruangan dan terhadap ruang ujian telah dilakukan penyemprotan disinfektan. Peserta dipandu memasuki ruang ujian, baris rapi dan tetap menjaga jarak aman antar peserta ujian. Dan di ruang ujian telah disiapkan seperangkat komputer lengkap dengan webcam yang wajib dinyalakan selama ujian berlangsung. Aktivitas kalian selama di ruang ujian akan terekam melalui CCTV dan webcam. Diingatkan kembali bahwa peserta wajib mematuhi prosedur mengenakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sebisa mungkin hindari penggunaan fasilitas yang digunakan secara bergantian seperti toilet dan mushola di lokasi ujian. 10. Apabila sudah selesai mengerjakan, sebelum keluar ruangan pastikan skor hasil ujian telah dicatat di kartu peserta. Saat antri keluar ruang ujian, peserta tetap tertib dan menempati garis antrian yang terdiri dari lajur kiri dan lajur kanan. Lajur kiri digunakan untuk antri peserta yang akan mengambil titipan barang, sedangkan lajur kanan adalah akses keluar bagi peserta yang tidak menitipkan tas. Pengambilan barang secara mandiri. Peserta mengambil barang dengan menunjukkan nomor bukti kepada petugas. Jadi kami ingatkan kembali, kalau kalian tidak menitipkan barang, kalian bisa langsung keluar tanpa kena macet antrian pengambilan barang titipan. 11. Untuk menghindari kerumunan pengantar maupun peserta ujian, panitia tidak memasang skor hasil ujian baik di papan pengumuman maupun live score melalui layar TV lebar. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan SKB, live score SKB bisa akses melalui streaming secara online, bahkan orang tua, mertua, calon mertua, suami, calon suami dan istri serta calon istri bisa menyaksikan detik per detik nilai ujian kalian. Bila perlu sediakan monitor besar di rumahmu dan silahkan warga 1 RT diminta nonton bareng live score nilai SKB CPNS Formasi 2019. Update tautan live streaming SKB akan kami sampaikan melalui channel ini, atau melalui kolom komentar di bawah. Terakhir, sebelum kalian meninggalkan lokasi ujian, cek kembali dan pastikan tidak ada sesuatu yang tertinggal. Silahkan pulang, jangan mampir-mampir, tidak usah belanja, karena keluarga di rumah telah menunggu kabar bahagia. Selamat, kalian lolos seleksi CPNS Formasi 2019. Semangat kakak, tetap semangat, semangat mengabdi untuk negeri, saling menjaga saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.